Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat-sehat. Oh ya, siapa nih yang gak hadir? Coba dicek teman sebangkunya, ada yang kosong. Wih, keren ya. Anak-anak ibu sekarang pada masuk semua. Semoga selamanya kita selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin sama yang waktu pagi berangkat paling awal nih. Dina waktu pagi berangkat dari awal ya. Berangkat, ibu lihat Dina berangkat jam 6:30, Dina udah berangkat. Dina pimpin doa ya. Oke. Udah selesai. Oke, seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran kita bernyanyi lagu nasionalisme. Tujuannya itu agar kita selalu menanamkan pentingnya semangat nasionalisme. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rahmat adil makmur Nah, seperti biasa ya, sebelum ibu mulai ke pembelajarannya, kalian pada bawa buku bacaan kan? Iya, ibu ambil bukunya ibu. Nih, kalian baca buku apapun itu, mau buku cerita, inspirasi, buku jenis-jenis makanan selama 15 menit. Setelah itu kalian lihat apa yang tergambar pada buku yang akan kalian baca. Terus judulnya apa kira-kira buku yang kalian baca itu. Terus kira-kira buku yang kalian baca ini menceritakan apa ya? Lalu pernahkah kalian membaca buku cerita yang sekarang kalian baca sebelumnya? Nanti kalian tulis di buku tulis, oke? Oke, sekalian sudah membaca. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ibu mau nunjukin gambar ini, seorang perawat. Nah, ayo, ada yang tahu perawat itu kerjanya ada di mana? Di rumah sakit, Bu. Iya, betul. Perawat ada di rumah sakit, Bu. Pinter. Terus di mana lagi? Ada di rumah-rumah. Iya, benar. Ada yang ke rumah-rumah ya, kalau misalkan orang kaya atau orang yang ada uangnya, misalkan di rumahnya ada yang sakit, suka ambil perawat gitu untuk mengurusi orang yang sakit. Terus tugasnya seorang perawat apa sih? Ada yang tahu? Cakep. Benar, tugasnya merawat orang yang sakit. Terus manfaat seorang perawat bagi kita semua apa? Ada yang bisa? Iya, benar. Ada lagi? Betul, hebat Fitria. Manfaat
manfaat seorang perawat bagi kita bisa lebih meringankan kita untuk mengurusi saudara kita yang sedang sakit. Bukan saudara aja ya, siapapun itu. Kalau misalkan ada perawat yang merawatnya, pasti akan memudahkan kita. Soalnya kalau kita yang merawat, kayak misalkan sakitnya parah, kita kan nggak ngerti ilmunya. Nah, untuk itu kan ada perawat yang paham. Jadi perawat yang lebih tahu mengurusi saudara kita yang sakit. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan yang berbeda. Yaitu nanti Ibu akan kasih gambar kepala sekolah dan nelayan. Jadi nanti kalian tulis apa aja yang kalian ketahui tentang kepala sekolah, tugasnya apa kepala sekolah, tempatnya di mana kepala sekolah bekerja, dan manfaatnya kepala sekolah untuk kita semua itu apa. Dan nelayan juga sama seperti itu. Nelayan tempat kerjanya di mana, tugasnya ngapain, manfaat untuk kita apa. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, anak-anak Ibu sangat pintar. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan. Cukup? Oke, selamat mengerjakan. Nah, udah semua, udah selesai dikerjain. Baik, kalau sudah, siapa yang berani menyampaikan apa yang udah kalian kerjakan? Iya, Putra berani menyampaikan tugas dari kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah apa? Iya, pinter. Apa yang dikatakan Putra? Kata Putra, tugas kepala sekolah itu memimpin suatu sekolah agar tercapainya sekolah yang sesuai dengan kita harapkan. Katanya seperti itu. Bagus ya, kayak gitu bagus. Terus kata Ica, tugas kepala sekolah itu memberikan fasilitasi agar terpenuhnya sekolah dengan apa yang kita inginkan. Ya, terus betul kata Ridwan juga, katanya kepala sekolah itu tugasnya mengembangkan kurikulum. Pinter. Kenapa Ridwan tahu? Karena katanya bapaknya juga kepala sekolah, jadi dia tahu. Oke. Kalau nelayan ada yang tahu? Ya, nelayan bekerjanya di laut. Tugas nelayan itu memenuhi kebutuhan pangan. Karena kalau misalkan nggak ada nelayan, kita kayak pengen makan ikan, jadi susah gitu kan. Kalau ada bapak nelayan yang ngambilin ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, itu ya nelayan gitu. Jadi tugasnya nelayan sudah tahu ya. Iya, pinter. Lanjut, aku mau kalian membaca teks yang ada di buku tematik terpadu halaman 50. Di sana ada bacaan tentang Pak Weli adalah kepala sekolah. Jadi nanti kalian baca dalam hati. Setelah itu Ibu akan bagi kelompok, lalu nanti kalian mendiskusikan dan membahas jawaban-jawaban yang akan Ibu kasih soalnya. Oke, mengerti? Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. 5 menit ya, Ibu kasih waktu. Sudah selesai? Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya untuk kalian berdiskusi. Semua sudah kebagian kelompoknya, Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Lalu, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Soal yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Soal keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu suka? Mengapa? Jadi nanti kalian berdiskusi dari soal nomor 1 sampai 4, dan soal nomor 5 itu soal individu. Jadi nanti ada nilai khusus tersendiri di soal nomor 5 itu. Oke? Baik, silakan berdiskusi. Oke, diskusi sudah selesai. Sekarang
ibu mau 1-2 orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompoknya siapa nih yang mau maju? Kelompoknya Ica berani, ayo Ica maju. Tokoh yang ada dalam cerita itu ada siapa aja? Benar, pinter. Lagi? Iya, benar, betul. Jadi seperti yang teman-teman jawab itu semuanya benar ya. Tokohnya itu ada Pak Weli, terus ada Sudin, terus ada siapa lagi? Ada murid kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sama ibu pejabat daerah. Kayak gitu ya. Sekarang ibu mau siapa yang berani maju ke depan untuk memberikan alasan kenapa kamu suka tokoh tersebut. Ayo, siapa yang mau? Jono mau menyampaikan dan berani untuk maju ke depan. Ayo Jono, silakan. Wah, keren sekali Jono. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk Jono. Jono bilang Jono suka tokoh Pak Weli karena Pak Weli itu sangat bekerja keras untuk melakukan apapun caranya agar Sudin itu bisa mengikuti lomba pidatonya di kota. Keren. Untuk menambah pemahaman lebih lanjut, ibu mau kalian juga buka halaman 53-nya dan berdiskusi tentang seorang nelayan. Jadi di sana ada cerita ayah bekerja seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan, ayah pergi melaut pada malam hari, ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi belayar. Nah, cerita itu nanti kalian diskusikan dan hasil dari kalian kerjakan itu ditukar ke teman sebangku kalian untuk saling berkomentar apa aja yang udah kalian kerjakan itu nanti dikomentar sama teman bangku kalian ya. Nanti di situ ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang akan kalian jawab. Jika sudah selesai nanti kalian seperti biasa maju ke depan untuk menyampaikan jawaban dari apa yang sudah kalian kerjakan. Terakhir, sudah selesai? Oke, terakhir kita amati nih di halaman 56. Di sana ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Tuh, ayo kita amati gambar yang ada di halaman 56. Seorang nelayan, lalu hasil nelayannya dikumpulkan untuk dijual. Setelah itu, ini ada mobil itu yang akan mengangkut ikan-ikan ini dan akan dijual ke pasar. Setelah itu, ikannya dipasarkan untuk dibeli gitu ya. Nah, dijual belikan. Setelah itu sudah dibeli, ikan itu dipasak sama ibu dan setelah itu dimakan deh sama anak-anaknya. Jadi itu proses hasil tangkap ikan nelayan gitu. Jadi tugas nelayan emang kayak yang tadi disampaikan oleh Ridwan ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Paham ya? Karena waktunya udah hampir selesai, ayo mari kita renungkan apa sih yang udah kita dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, kita bisa tahu pekerjaan di sekitar kita. Kita bisa tahu tugas seorang perawat apa, kerjanya seperti apa, kerjanya bapak kepala sekolah ngapain aja, terus kerjanya nelayan ngapain aja, kita jadi tahu. Terus apa yang bisa kamu pelajari dari seorang nelayan? Kita bisa ambil pelajarannya dari seorang nelayan itu tanpa seorang nelayan kita mungkin tidak bisa makan ikan, contoh kecilnya. Terus karena seorang nelayan itu pekerjaan yang menghasilkan jasa, jadi maksudnya itu pekerjaan yang pelayanannya itu bisa kita nikmati oleh orang lain. Nah, untuk itu ibu mau ngasih kalian oleh-oleh ya. Nanti kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Jadi nanti kalian amati nih apa yang biasa kalian makan, salah satu makanan yang sering kalian makan, kalian amati, lalu kalian perhatikan dan kalian tulis proses makanan sampai ke meja makan kalian, sampai kalian makan.
gitu, dari beli sampai jadi, terus dimasak sampai kalian makan, itu nanti kalian tulis ya. Habis itu besoknya ibu mau kalian menceritakan hasilnya kepada teman-teman dan ibu guru. Siap? Oke deh, karena waktunya sudah hampir selesai, sebelum kita tutup seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah ya. Kita akan menyanyikan lagu daerah Manuk Dadali, kata si Ica pengen nyanyi lagu Manuk Dadali. Ayo kita nyanyikan sebelum pulang. Dah. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu mau kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh KM. Ayo, Eja, pimpin doanya. Berdoa selesai. Terima kasih ya, anak-anak Ibu sudah semangat-semangat belajar hari ini. Semoga besok lebih semangat lagi ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.